adalah mobil yang cukup affordable dari segi harga, bahkan sampai fiturnya. Pintu bagasinya sudah full elektrik, bukan cuma buat buka, tapi juga buat nutupnya. Head unit yang bisa muter sesuai kepengenan kita. Hai BYD, open all window. Tengok ke atas dulu dong. Nah, di atas di sini ada glass roof yang pastinya membuat kesan kabin mobil ini rasanya mewah banget. Setelah ini kita mau coba test drive dari BYD M6 keliling-keliling di kawasan JSI Resort Mega Bendung Bogor. Penasaran? Kita bakal kulik banyak fitur. Let's go, ikutin gua. Ya Sobat Kabar tuh, sekarang kita lagi jalan-jalan di areanya JSI Resort Mega Bendung, dan asiknya walaupun kali ini jatuhnya kita lagi keliling-keliling kawasan aja nih ya, tapi yang serunya di kawasan ini areanya ataupun jalanannya tuh banyak jalanan menanjak yang pastinya bisa ngetes si BYD M6 ini fitur-fiturnya bekerja dengan maksimal atau enggak. Karena apa? Karena BYD M6 ini juga salah satunya punya fitur ADAS, ya kan? Habis itu juga punya fitur auto hold juga, ya kan? Ntar kita mau tes di tanjakan juga. Tapi sebelum itu, gue pengen share ke Sobat Kabar tuh bahwasannya posisi berkendaranya ini cukup nyaman karena pengaturannya sendiri sudah full electrical, jadi bisa kita adjust sesuai dengan posisi berkendara kita semua masing-masing, plus lingkar kemudinya sendiri sudah bisa disetting tilt dan juga teleskopik. Nah, sekarang kita lagi lewatin jalanan yang lumayan bergelombang dengan posisi mobil diisi oleh 4 orang. Row depan gue dan videographer, row belakang juga videographer dan audioman. Total jadi 4 orang. Dan suspensinya dirasa masih cukup oke untuk melewati jalanan yang berlubang, masih condong ke arah nyaman nih sob. Nah, handlingnya pun juga nyaman, asik, cukup nurut, mudah dikendarai, dan pastinya ini salah satu MPV listrik yang tergolong fun to drive banget sob, ya kan? Visibilitas berkendara nggak usah ditanyain lagi, karena area depan, samping, sampai belakang itu cukup luas. Plus yang asiknya dari mobil ini, ngomongin visibilitas berkendara, adalah ini dia nih, tulangan pilar A-nya ini tidak terlalu bold atau nggak terlalu tebel ya. Jadi blind spotnya itu masih tidak terlalu mengganggu pengemudi atau tidak mengganggu penglihatan dari pengemudi. Ground clearance sendiri juga untuk sebuah MPV ini tergolong oke. Kita lewatin tanjakan sampai turunan dengan gaya berkendara yang ya nggak terlalu arogan, tapi tidak terlalu berhati-hati banget. Kita nggak gesrot sama sekali saat ngelewatin turunan, bahkan saat kita coba buat menikung seperti ini pun, nah area bumper bawahnya juga nggak gasruk. Nah, ini kita mau langsung coba nih hajar patah nanjak. Dengan posisi 4 orang, kita lagi ada di mode normal nih. Nah, sekarang kita lagi ngelewatin jalan yang lumayan sempit. Kita coba simulasikan di sebelah kanan ini ada kendaraan yang menghalangi laju, dan di sebelah kiri ada parit. Nah, salah satu fitur yang bisa diaktifkan adalah ini dia nih, kamera dari berbagai angle. Nah, ini bisa sangat membantu kita buat yang mungkin masih belum terlalu pede untuk berkendara di tempat-tempat yang sempit seperti ini, sehingga membuat kita bisa lebih aware juga nih di sekitar kita nih, sekiranya ada obstacle yang mengganggu laju dari BYD M6 ini atau enggak. Nah, lanjut lagi, kita jalan. Nah, ini dia nih sob,
jalan juga semakin agak sempit. Nah, tapi kita nggak perlu worry karena angle kameranya cukup banyak. Dan juga dimensinya ini sebenarnya kalau sekilas dirasa cukup panjang dan juga sedikit lebar untuk ukuran MPV. Tapi justru buktinya saat kita melewati jalanan yang agak sempit seperti ini, kita masih fine-fine aja ya. Dan pastinya juga fitur-fitur pendukung lainnya seperti tire pressure monitoring system itu cukup membantu kita juga untuk ngecek tekanan angin di ban BYD M6 ini udah cukup atau belum, yang bisa menunjang juga performa dari suspensi, sehingga tekanan ban tuh nggak terlalu keras membuat suspensi terasa lebih justru malah terlalu stiff gitu ya. Oh iya, gue pengen kasih tau juga ke Sobat Kabarto bahwasannya BYD M6 ini sebagai sebuah MPV juga sudah disupport dengan 3 mode berkendara, ya kan. Jarang-jarang loh sebuah MPV, ya kan, 7-seater dan ada opsi 6-seater juga, captain seat, tapi dikasih mode berkendara, sampai ada mode berkendara sport juga, ya kan. Jadi sebuah MPV listrik tapi mengakomodir orang yang doyan performa atau akselerasi juga nih sob. Nah, kita juga akan membahas yang selanjutnya adalah masalah radius putarnya nih. Kalau misalnya kita lewat belokan-belokan patah, ya kan, itu rasanya kok BYD M6 ini radius putarnya tergolong oke nih. Makanya pantas aja BYD bekerja sama dengan Grab mengakomodir masyarakat di Indonesia untuk bisa merasakan sebuah MPV yang digunakan untuk taksi online elektrik, yang mana rata-rata jalanan ibu kota itu pasti kan banyak U-turn yang sempit ataupun jalanan-jalanan yang kalau putar balik tuh kayaknya butuh 1-2 kali ancang-ancang untuk putar balik. Tapi kalau misalkan si BYD M6 ini cukup sekali aja. Nah, sekarang kita langsung mau coba belok tapi langsung nanjak nih. Sekaligus kita cuma pakai mode eco nih, isi 4 orang, ya kan nih. Langsung aja set. Nah, cukup mudah, gas nggak perlu dalam-dalam, dan langsung lolos dengan sempurna. BYD M6 sendiri punya tenaga sebesar 202 daya kuda dengan torsi 310 Nm. Yang pasti bikin MPV listrik ini lebih gampang sikat beragam model tanjakan, mulai dari yang landai sampai yang curam. Hal ini jelas dirasain oleh tim Kabarto saat melakukan sesi test drive keliling area JSI Resort Mega Mendung. Torsi instan khas mobil listrik beneran berasa dan gak ada delay sama sekali. Pantas aja nih, M6 digandeng sama perusahaan transportasi online. Selain nyamannya, tenaga dan torsinya juga dapet banget buat jadi alat transportasi tentunya. Nice juga ternyata nih untuk sebuah MPV listrik yang bandrolnya 300 sampai 400 jutaan, itu pun buntut kecil 423 untuk yang tipe tengahnya, dan tipe tertingginya yang 6-seater selisih 10 juta, yaitu 433 juta. Ternyata performa sampai fiturnya sendiri pun bisa mengakomodir pengendara ataupun pengemudi ini dengan cukup baik. Bahkan nih Sobat Kabarto, gue pengen kasih tahu juga, tidak banyak pabrikan yang memperdulikan detail-detail menarik seperti navigasi yang cukup detail, ya kan. Ini justru kita malah dapatkan di BYD M6, yang mana navigasi yang cukup detail itu sangat diperlukan. Mungkin bagi pengendara-pengendara yang baru mulai coba turun ke jalan untuk berkendara, ternyata bisa dibantu oleh navigasi di BYD M6 ini juga tanpa perlu kebingungan, ya kan. Jadi nggak perlu itu pasang-pasang phone holder lagi, karena head unitnya sendiri ini udah cukup besar banget. Bisa di split screen, bisa juga diubah dari vertikal ke horizontal. Kita sekarang bicara mengenai handling. Nah, sekarang kita lagi melewati jalanan yang cukup sempit dan banyak takukannya. Handling dari BYD M6 ini cukup asik dan juga mudah untuk dikendarainya. Nah, ini lihat nih.
Setiap putaran-putaran ataupun tekukan-tekukan dapat dikemudikan dengan mudah. Yang pastinya ini sebuah MPV yang secara harga affordable, bisa muat banyak orang, ya kan. Udah pasti irit juga. Jarak temunya tadi gue udah mention, untuk yang tipe tertingginya ada di angka 500 kilometeran. Untuk yang tipe terendahnya ada di 400 kilometeran. Ya, untuk bayangan Jakarta Jogja sekali isi sampai full masih bisa. Itu pun masih bisa disupport lagi dengan 3 mode berkendara. Kalau misalnya mau dihemat-hemat pakai mode eco, ya kan. Tapi kalau misalkan lagi butuh performa maksimal bisa pakai mode sport. Sekarang kita mau tes si fitur auto hold-nya nih sob. Nah sob, nih gue sekarang lagi ada di tanjakan, ya kan. Gue cukup ngerem 1,5 detik aja, bahkan gak sampai 2 detik. Fitur auto hold langsung menyala, dan kalian juga kalau misalkan mungkin masih agak kagok dengan fitur auto hold ini, bisa on offin atau aktif atau nonaktifkan fitur ini di tombol di sekitaran konsol tengahnya. Ini cukup mempermudah juga kalau misalkan kalian lagi nggak memerlukan fiturnya, tapi ini pasti kepake banget buat kalian yang sering melewati jalanan menanjak. Lanjut, cukup sekali injak, nah langsung nanjak. Sangat minim effort untuk performa dari BYD M6 ini sendiri. Bahkan nih tim Kabarto cukup takjub juga ya, sebuah MPV tapi performanya ini diajak ke jalan-jalan yang menanjak, bahkan dalam tanda kutip semi-semi nyaris diajak off-road nih sob. Ternyata performanya juga cukup maksimal. Nah, selain ditanjakan, auto hold juga meminimalisir sobat Kabarto juga tergelincir saat berada di turunan. Nah, sekarang kita lagi mau coba turun. Nih kita otomatis ngerem. Mungkin bisa dalam tanda kutip menggantikan fitur dari hill hold control ataupun hill descent control nih sob. Lanjut lagi. Nah, ntar kita juga sekalian mau buktiin nih sob. Kira-kira si BYD M6 ini setelah kita jajal performanya sampai fitur-fiturnya, kita juga mau isi dayanya, dan terakhirnya ada di angka 56%. Dan ntar kita mau coba dalam waktu berapa jam kah untuk mencapai angka 100, dan juga pastinya menyesuaikan dengan KWH dari dispenser SPKLU-nya. Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Ya Sobat Kabarto, hari ini hari kedua di mana tim Kabarto melakukan test drive bersama BYD M6, yang mana di hari pertama kemarin kita udah test drive sekaligus kita kulik fitur-fitur menarik, sekaligus sedikit life hack dari Kabarto untuk fitur yang ada di BYD M6. Nah sekarang kita lagi mau coba untuk ngisi daya dari si BYD M6 ini. Sekedar informasi, ini adalah yang tipe superior 5-seater, yang mana ini adalah versi tengahnya dari BYD M6 dari ketiga tipe yang disediakan oleh BYD. Nah sekarang kita mau melakukan pengecasan, dan angka terakhir baterai ada di 30%. Kita mau coba tes selama 1 jam kita cas menggunakan SPKLU. Kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan, sekaligus kira-kira butuh waktu berapa lama. Ayo langsung kita coba. Nah, sekarang kita mau melakukan pengecasan pakai yang tengah, karena yang tengah ini dia CCS2 sama seperti kepemilikan dari BYD 6 nih. Bisa dilihat kalau BYD 6 udah support CCS2. Nah, kita lagi coba ini dayanya ada di 50 kW nih Sobat Kabarto, dan kita pengen cek kira-kira dari 30% kita cas 1 jam pakai yang 50 kW dapat berapa persen. Nah, kita nggak perlu cek jamnya karena ntar di sininya juga ada nih. Nah yang pertama kita pilih dulu nih, ya kan, habis itu kita tap
kartunya. Kalau udah kita ambil, kita masukin, lalu kita tap lagi untuk pakai ID. Nah, you are allowed to start charging. Oke, kita bakal cek 30% terakhir angkanya pakai yang 50 kW CCS2 dapat berapa persen. Stay tune. Nah, Sobat Kabarto, sekarang kita udah nyaris mencapai 100% dan nyaris juga mencapai waktu 1 jam. Kita sekarang ada di 52 menit, total sudah 84%. Nah, bedanya kalau kita ngelihat di dispenser ini, waktunya adalah maju. Tadi target kita adalah 1 jam, dapat berapa persen baterainya. Sedangkan kalau kita nih ya, kita lihat ke dalam, di sini sudah 84% dan totalnya nanti akan 100%, sisa 21 menit lagi. Jadi nanti kalau misalkan kita kalkulasi antara di sana 53 menit dan di sini 21 menit, totalnya nanti adalah 1 jam 14 menit untuk mencapai 100%. Nah, itu dia Sobat Kabarto. Setelah 2 hari kita melakukan pengetesan ke BYD M6, mulai dari tes performa, tes mengenai fitur-fiturnya, sampai kita melakukan pengecasan dan detail casannya nih sob. Nah, gimana menurut kalian? Apakah MPV listrik dari BYD 1 ini akan menjadi top of mind sebuah MPV listrik khususnya di pasar Indonesia? Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan pastinya subscribe buat perkembangan YouTube channel Kabar Auto. Kalau gitu, gua Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.